Om Swastiastu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan kami dulu. Mulai dari saya, ini nama saya Edi Sumadi dengan NIM 2017051100. Kemudian ada Muhammad Ali Saraswati 7051158. Kemudian Ikade Agus Rizky Adinata dengan NIM 2017051175. Dan yang terakhir, Putu Sri Rahayu dengan NIM 2017051182. Kemudian kita lanjut ke topik pembahasan yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu ada 4. Yang pertama, deskripsi utang jangka panjang. Kemudian yang kedua, prinsip akuntansi bertema umum dalam penyajian utang jangka panjang di neraca. Kemudian yang ketiga, tujuan substantif terhadap utang jangka panjang. Dan yang terakhir, program pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Kemudian kita masuk ke dalam materi pertama yang dibacakan oleh saya, yaitu deskripsi utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun ditinjau dari tanggal yang wajar. Contoh dari utang jangka panjang yaitu dari bank, utang obligasi, utang kepada induk perusahaan, utang sewa jangka panjang, utang pensiun, dan utang wesel jangka panjang. Kemudian ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih cara penyajian kreditnya dengan menarik utang jangka panjang, yaitu yang pertama, seringkali perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lanjutnya. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan dana yang besar yang pemegang saham tidak menghendaki pemenuhannya dengan menambah saham yang beredar. Kemudian yang terakhir, seringkali lebih menguntungkan jika aktiva tetap diperoleh dengan cara menyewa atau lease daripada membeli. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi kedua, yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang di neraca. Yang pertama, yaitu utang jangka panjang harus dijelaskan dengan cukup dalam neraca. Yang kedua, umumnya utang jangka panjang dipisahkan menjadi utang jangka panjang yang ditarik dengan perjanjian tertulis dan utang jangka panjang yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Yang ketiga, yaitu utang obligasi dapat disajikan dalam neraca pada nilai nominalnya dan dicantumkan pula tanggal jatuh tempo serta tarif bunganya. Yang keempat, yaitu obligasi yang dilunasi, yang dibeli sebagai treasury bond, dan yang belum dikeluarkan lagi, harus disajikan dalam neraca sebagai pengurang jumlah obligasi yang diizinkan. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Adapun tujuan audit terhadap utang jangka panjang yakni yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Kemudian yang kedua ada membuktikan bahwa saldo utang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditur yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Kemudian yang ketiga ada membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo utang jangka panjang yang disajikan di neraca. Kemudian yang keempat, membuktikan bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca merupakan klaim kreditur terhadap aktiva entitas. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan pada neraca. Sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai program pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Yang pertama ada prosedur audit awal. Prosedur audit awal terdiri dari 5 prosedur audit. Yang pertama, usut saldo utang jangka panjang yang tercantum di neraca ke saldo akun utang jangka panjang yang bersangkutan dalam buku besar. Kemudian yang kedua, hitung kembali saldo akun utang jangka panjang di dalam buku besar.
Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun utang jangka panjang. Yang keempat, usut saldo awal akun utang jangka panjang ke kertas kerja tahun yang lalu. Dan yang terakhir, usut posting pengkreditan dan penerbitan akun utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu pengujian analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap utang jangka panjang, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama ada usut penerimaan kas dari penarikan utang jangka panjang, kemudian minta konfirmasi dari trust company, dan periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga. Yang keempat ada pengujian terhadap akun rinci. Minta atau buatlah daftar utang jangka panjang bank, kemudian minta fotokopi surat perjanjian penarikan kredit dan trust indenter, dan yang terakhir periksalah kesesuaian penilaian utang jangka panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dan yang kelima, verifikasi terhadap penyajian utang jangka panjang di dalam neraca. Yang pertama, periksa dan klarifikasi utang jangka panjang segera jatuh tempo di dalam neraca. Kemudian minta perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Dan yang terakhir, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kurang-kurangnya kata dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.